Sembahlah Allah kapanpun. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Kematian kepadamu. Maka istiqamahlah. Istiqamahlah. Jadi baik model lah le puasa, Quran hana amat le, semayang duha hana le, nyan kagabuk dengan lontong sapu hana amat je le. Kemudian dia tak pernah lagi datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kembali ingat, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalmu. Pernah dia kirimkan walaupun cuma 200.000 per bulan, walaupun orang tua tak pernah minta. Tapi tahukah kita perasaan sebagai orang tua, begitu sakitnya di hati ketika anak tak memperhatikan kita. Walaupun kita tak pernah mengatakan kepada mereka, tolong kirim uang ya nak. Tak pernah kita katakan karena rasa malu kita untuk mengemis-ngemis pada anak kita. Tapi tahukah perasaan orang tua yang tersakiti melebihi sakitnya melahirkan ketika anaknya tak pernah kunjung datang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat Idul Fitri, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru kami yang Allah muliakan, insyaallah mulia dunia, mulia akhirat. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita izin untuk menjalani Ramadan, dan kemudian dengan izinnya kita keluar dari Ramadan setelah menjalankan semua ketaatan kepadanya. Kalau bukan karena izin Allah, maka kita dijemput sebelum Ramadan, tak diizinkan menikmati berbagai dan ribuan pahala di dalam Ramadan. Maka yang pertama sekali, jagalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Kenapa kita mampu menjalankan puasa selama 13 jam setiap harinya? Dan kenapa kita mau melakukannya? Jawabannya satu, karena kita yakin maghrib pasti datang. Karena kita yakin matahari pasti tenggelam. Di saat itulah kita tahu bahwa ketika kita menahan lapar dan haus, itu pasti berakhir di waktu maghrib. Lalu kalau kita sambung pertanyaan, kenapa kita mau melakukannya sampai sebulan? Jawabannya juga sudah kita ketahui. Karena kita tahu Ramadan pasti berakhir. Kita tahu Syawal pasti datang. Kita yakin bahwa semua perjuangan kita akan diakhiri dengan datangnya maghrib di dalam bulan Syawal. Inilah iman.
Inilah keyakinan. Karena yakin itulah kita mau berbuat. Maka jemaah melakukan Allah, imanlah yang membuat kita hari ini terus bertahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanlah yang membuat kita hari ini mendatangi masjid-masjid Allah ketika azan berkumandang. Imanlah yang membuat kita hari ini ketika datangnya hari Senin dan Kamis kita melanjutkan puasa sunnah. Imanlah yang membuat kita hari ini semua bergerak karena Allah. Kenapa kita mau melakukannya? Jawabannya juga sudah kita tahu, karena kita yakin bahwa semua perjuangan ini akan berakhir. Kapan dia? Ketika kematian datang, lalu kemudian dengan iman kita juga yakin setelah kematian itu Allah akan balas semua yang telah kita perjuangkan. Itulah yang membuat para sahabat tidak peduli dengan tusukan pedang di tubuhnya. Itulah yang membuat Ja'far bin Abi Thalib tidak peduli kedua lengannya putus, tidak peduli ditebas oleh orang kafir. Kenapa? Karena dia dengan imannya yakin bahwa Allah akan membalas semua perjuangan kita. Inilah yang membuat salah seorang sahabat menjelang perang Badar, ketika telah berada di tanah Badar, lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku mati hari ini, di manakah tempatku?" Apa jawaban Nabi? "Anta fil jannah." Engkau pasti dalam surga. Padahal di saat itu dia sedang menggenggam sebutir kurma dan di mulutnya ada sebutir kurma. Apa yang terjadi? Begitu mendengarkan kalimah surga keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercampaklah dari mulutnya butiran kurma itu. Kemudian dia campakkan dari tangannya. Kenapa? Dia berkata, "Seandainya aku tunggu untuk menghabiskan 2 butir kurma ini, sungguh terasa begitu lama aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah." Inilah iman jemaah melakukan Allah. Makanya dari awal Allah memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam dadanya, "kutiba alaikumusiyam," berpuasalah kata Allah. Kenapa? Karena Allah ingin mengganti dengan surga. Di saat itu tidak ada lagi puasa. Di saat itu hanya ada makan dan minum. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, makan minumlah suka-suka engkau kata Allah. Dari hasil apa? Dari hasil perjuanganmu di dunia. Iman jemaah melakukan Allah. Maka syarat masuk surga adalah iman. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, sebelum dimasukkan ke dalam neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil salah seorang calon penduduk neraka, lalu dicelupkan ke dalam neraka. Itu belum masuk, dicelupkan ke dalam neraka, seperti kita mencelupkan teh ke dalam air. Lalu kemudian Allah bertanya, "Ara'aita na'iman qat?" Apakah engkau bisa merasakan lagi nikmat waktu engkau lakukan seperti engkau lakukan di dunia? Engkau bersenang-senang, engkau mabuk-mabukan, engkau berzina, engkau lakukan apapun untuk melawan Allah. Setelah dicelupkan ke dalam neraka, baru dicelup, Allah bertanya, "Sekarang engkau bisa ingat kembali nikmatmu di dunia?" Apa jawabannya? "Wallahi ya Rabb, demi Allah, ma ra'aitu na'iman qad." Sungguh aku tak ingat lagi apa yang telah kujalani, nikmat-nikmat yang ku penuhi nafsu di dunia. Lalu didatangkanlah calon penduduk surga, dicelupkan ke dalam surga. Belum masuk, hanya dicelup ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ara'aita bu'san qad? Ara'aita syiddatan qad?" Masihkah engkau merasakan penderitaanmu di dunia? Masihkah engkau merasakan kesulitan hidupmu di dunia? Ketika engkau diberi miskin oleh Allah tapi tetap engkau menyanjung-nyanjung Allah. Ketika engkau ditimpa musibah lalu engkau bersabar kepada Allah. Ketika engkau diberikan bala, dihancurkan negaramu, kemudian disiksa, dijajah, apakah engkau masih bisa mengingat itu? Jawaban orang ini, "Wallahi ya Rabbi ma ra'aitu bu'san qad." Sungguh ya Allah, aku tidak lagi teringat dengan semua kejadian itu. Hanya dicelup, langsung lupa semua penderitaan. Maka jemaah melakukan Allah,
kita insya-Allah berada dalam barisan orang-orang yang akan melupakan semua segala kesedihan kita di dunia, semua penderitaan kita di dunia, kelelahan kaki kita menuju ke masjid-masjid Allah yang dulu bahkan kita sudah tak mampu berjalan tapi kita masih terus melangkah, maka Allah akan ganti dengan kebahagiaan abadi dan tidak ada sedetik pun dalam hati rasa susah ketika sudah masuk surga. Mudah-mudahan Allah menyanjung kita dengan memberikan surga yang tertinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan, setelah kita faham bagaimana janji Allah terhadap kita, namun ingat-ingat dalam surat Muhammad 33 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul. Kita sudah lakukan insya-Allah. Cuma Allah ingatkan kita, wala tubtilu a'malakum. Janganlah engkau membatalkan amalmu. Allah ingin bilang apa? Semua yang sudah taat, kalau seandainya dia mengembalikan semua ketaatan dia menjadi maksiat, maka dia telah membatalkan amalnya. Jangan batalkan amal. Hari ini syaitan kembali diberi kekuasaan setelah diikat dengan rahmat Allah dalam Ramadan. Hari ini apakah kita akan kembali bermaksiat? Apakah setelah pulang Idul Fitri ini semua kita akan kembali melupakan masjid-masjid Allah? Apakah nanti zuhur ketika datang azan untuk memanggil kita, apakah kita masih mendatangi masjid Allah? Atau ini salat terakhir yang kita lakukan sambil menunggu Idul Fitri yang akan datang? Setelah ini, anak-anak kami yang laki, yang gadis, apakah engkau akan kembali dengan pacarmu, berjanji untuk berjalan kemanapun berdua dengan bermaksiat, padahal engkau telah melakukan Ramadan sebulan penuh? Jangan batalkan amalmu, kata Allah. Apakah kita hari ini akan kembali meninggalkan kewajipan kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita, padahal kita telah melakukannya dengan baik selama Ramadan? Hari ini wahai para istri, apakah engkau akan melakukan maksiat lagi kepada suamimu? Jangan batalkan amalmu, kata Allah. Maka Masya Allah, hari ini penyakit manusia adalah mereka meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan amal saleh, lalu dia berangan-angan berada dalam surga, padahal ketika berada di yaumul hisab tak ditemukannya catatan amal salehnya. Kenapa? Dia membatalkannya. Yang sudah bersedekah selama Ramadan, jangan pernah ungkit, jangan pernah ria, jangan pernah mengatakan kepada orang bahawa seandainya bukan karena sedekahku maka mungkin masjid itu tidak akan berdiri. Jangan pernah mengatakan menyolong hana lunjuk peng masjidnya, mungkin karpet masjid hana. Jangan pernah ungkit kepada siapapun. Ibu-ibu yang Allah muliakan, setelah mendidik anak saleh dengan semua kesalehan kita dan semua perjuangan kita sehingga anak kita menjadi anak yang baik, maka jangan posting dia di Facebook, jangan posting dia di WA untuk mengatakan bahawa dia saleh kerana perjuangan kita. Tidak, tapi Allah lah yang memberi rahmat. Nabi Nuh alaihi salam berjuang untuk membuat anaknya saleh, tapi kemudian dia durhaka juga karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan batalkan amal saleh dengan membangga-banggakan amal. Jaga-jagalah, terutama setelah Idul Fitri. Karena salah satu yang menjadi penyebab kita hancur amal dalam Ramadan, kita tidak lagi taat setelah Ramadan. Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita bukan Ramadan. Jadi jangan sembah Ramadan, sembahlah Allah. Ramadan bisa berlalu, tapi Allah takkan pernah pergi. Ramadan telah tiada, tapi Allah tetap selalu ada. Sembahlah Allah kapanpun. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Kematian kepadamu. Maka istiqamahlah. Istiqamahlah. Jadi baik model lah le puasa, Quran hana amat le, semayang Tuhan hana le, nyan kagabuk dengan lontong sapu hana amat le.
kemudian dia tak pernah lagi datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kembali ingat, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan yang setelah menenun lalu dia mengurai kembali tenunannya, dia urai kembali benangnya. Dalam tafsir disebutkan kejadian ini, dalam satu riwayat disebutkan terjadi pada seorang perempuan bernama Riltah Al-Hamqa, iaitu seorang perempuan bernama Riltah, diberi gelar dengan Al-Hamqa. Ahmaq atau Hamqa adalah bodoh, jadi perempuan yang bodoh. Kenapa orang-orang memanggilnya perempuan yang bodoh? Ternyata kejadiannya, si perempuan ini, yaitu Riltah, itu yang dahulu tak pernah datang orang yang melamarnya. Lalu kemudian orang tuanya bahkan berjuang untuk mencari jodoh untuknya. Akhirnya setelah sekian lama, datanglah jodohnya di waktu umurnya telah lanjut. Begitu senangnya orang tuanya sampai tidak menyeleksi siapapun diterimanya. Akhirnya dinikahkanlah Riltah. Ternyata laki yang datang ini adalah laki-laki yang bersifat munafik, pengkhianat. Lalu kemudian setelah dia menghabisi harta istrinya Riltah, lalu kemudian dia pergi meninggalkan Riltah. Riltah yang telah lama menunggu jodohnya, sudah lama tak kunjung datang. Begitu datang, ternyata dia disakiti. Lalu apa yang terjadi? Dia menjadi seperti orang gila. Dia stres. Lalu kemudian dia mengambil benang. Di malam hari dia merajut untuk membuat baju anak-anak yang diimpikan datang kepadanya. Ketika datangnya pagi hari, setelah baju itu selesai, dia urai benangnya. Ini yang Allah katakan, jangan engkau menjadi seperti perempuan yang telah membuat tenunan kemudian dia urai benangnya. Hari ini Allah ingin katakan, jangan engkau menjadi orang begitu, yaitu orang-orang yang telah beramal dalam Ramadan kemudian dia lepaskan benang Ramadan sedikit-sedikit. Dengan apa? Dengan maksiatnya. Maka ketangi meronyo, hati-hati kamu lagi, para muda-mudi itu warawiri di jalan, bahkan menuju ke tempat-tempat wisata. Kemudian ada yang dulunya dalam Ramadan selalu berselimutkan dengan mukena kemana-mana dengan jilbab besar. Kemudian setelah Ramadan, mulai dari Idul Fitri, sudah mulai lagi memakai jilbab-jilbab pendek, diikatkan ke lehernya. Dan dia mulai memakai celana-celana yang ketat. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan masuk surga seorang perempuan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya fashion yang diharamkan. Siapa dia? Nisaun kasiyatun ariyat, perempuan berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, mencetak tubuhnya, haram masuk surga. Dalam Ramadan, Masya Allah salihahnya. Di luar Ramadan, berubah kembali menjadi orang-orang yang memakai baju ketat. Haram masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak sampai. Lalu kemudian kalau mereka berjalan, ma'ilatun mumilat, berjalan berlenggak-lenggok. Dalam Ramadan cukup bersahaja, alih Ramadan kamu mulai menggoda laki-laki dengan gaya jalannya, haram masuk surga. Wa ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud adalah sanggul. Kenapa perempuan haram memakai sanggul di ubun-ubunnya? Yang diharamkan di atas ubun-ubunnya, karena di situ letaknya kebanggaan. Buktinya ibu-ibu hari ini, para gadis-gadis kalau ada acara, maka semuanya membangga-banggakan perhiasan di atas kepalanya. Maka orang Aceh menjadi sebuah hal yang sangat aneh, membanggakan adatnya dengan tarian macam-macam, pakaian seperti cutnyak mutia, padahal pakaian itu pakaian yang tidak syar'i. Nyan pakai bau langgo ya terhulai, nyan haram. Itu hadis riwayat Muslim, Imam Nawawi yang mensyarahnya. Dan itu semua terjadi dan akan terjadi di hari ini. Subhanallah, orang-orang tak tahu bahwa dia telah beramal dalam Ramadan. Lalu dengan bodohnya dia membatalkan semua amalnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dua pesan Allah yang harus kita fahami. Ada orang yang kadang-kadang tidak tertangkap dengan pesan-pesan Allah dalam Ramadan. Dan pesan ini yang juga menyebabkan tanda-tanda kita diterima Ramadan atau tidak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memesan kepada kita setelah Ramadan, tanda-tanda Ramadanmu diterima Allah, maka engkau akan berubah menjadi pribadi yang berbuat baik kepada sesamamu. Dari mana kita tahu itu, jemaah melakukan Allah? Yaitu dari pembebanan zakat fitrah. Cobalah kita berfikir, Ramadan itu amalan badan. Yang disuruh tahan adalah perut. Yang disuruh berdiri di malam hari adalah kaki. Yang disuruh khusyukkan seluruh anggota badan. Ramadan 30 hari dididik Allah untuk melatih badan kita. Pertanyaannya, kenapa di ujung Ramadan Allah suruh bayar zakat fitrah? Di mana koneksinya? Maka hendaknya kita berfikir, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahawa setelah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan lapar seperti rasa lapar orang, untuk merasakan empati, simpati seperti orang-orang yang hari ini mungkin akan menyambung Ramadannya. Kita mungkin menahan diri 30 hari. Di sebahagian orang-orang di luar sana, setelah Ramadan mereka akan hidup seperti dalam Ramadan, tidak makan, tidak minum. Allah ingin memesankan kepada kita dengan zakat fitrah, tanda-tanda diterima zakat, tanda-tanda diterima amal Ramadanmu. Setelah Ramadan engkau akan berubah menjadi orang-orang yang dermawan, berubah menjadi orang-orang yang memikirkan hidup orang lain. Maka berbuat baiklah kepada sesama manusia. Kalau seorang pelacur memberi minum seekor anjing dalam hadis riwayat Muslim, hanya karena memberi minum seekor anjing, lalu kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, bagaimana dengan kita yang hari ini habis-habisan berjuang dengan sesama manusia? Maka pesan Allah yang pertama setelah Ramadan, berjuanglah untuk tetap istiqamah, tolong menolonglah sesama kita. Dan orang pertama yang wajib kita perhatikan dalam pertolongan kita, yang wajib kita perhatikan dalam setiap sendi urat-urat dalam pikiran kita, adalah orang tua kita. Inilah manusia yang Allah setelah menyebutkan namanya, langsung Allah menyebutkan nama orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Kalau kita yang tinggal jauh dari orang tua, maka selayaknya harta kita tak pernah terlupakan untuk dikirimkan ke orang tua. Sayang sekali anak-anak hari ini, ada yang sudah PNS, ada yang sudah BUMN, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan satu amplop pun mereka tak pernah fikirkan orang tuanya, hanya dengan alasan tak cukup untuk hidupnya. Padahal Masya Allah, takkah terfikirkan bagi kita bagaimana perjuangan orang tua kita dulu mengantarkan kita, menyekolahkan kita, ratusan juta dihabiskan untuk urusan membuat anaknya sukses. Lalu kemudian setelah anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak pernah dia kirimkan walaupun cuma 200.000 per bulan. Walaupun orang tua tak pernah minta, tapi tahukah kita perasaan sebagai orang tua, begitu sakitnya di hati ketika anak tak memperhatikan kita. Walaupun kita tak pernah mengatakan kepada mereka, tolong kirim uang ya nak. Tak pernah kita katakan karena rasa malu kita untuk mengemis-ngemis pada anak kita. Tapi tahukah perasaan orang tua yang tersakiti melebihi sakitnya melahirkan ketika anaknya tak pernah kunjung datang kepadanya? Maka Idul Fitri setelah pulang ini, orang tua lah yang harus kita perhatikan lebih dahulu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau engkau ditanya, wahai Muhammad, siapa orang yang paling baik engkau berikan infak pertama? Qul ma anfaqtum min khair lil walidain. Orang tuamu lah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika mereka sudah merasa tua,
Allah Subhanahu wa taala lebih sangat memperhatikan urusan itu. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, kata Allah, kalau mereka sudah berumur lanjut salah seorang atau kedua-duanya, jangan katakan uff. Jamaah mengatakan Allah, uffun dalam bahasa Arab adalah kotoran di ujung kuku. Uffun, kotoran di ujung kuku. Ini bahasa gedanya okey. Allah katakan, sebesar kotoran di ujung kuku pun jangan engkau sakiti orang tuamu. Wala tanharhuma, apalagi sampai engkau mencacinya. Makin tua, makin dia butuh kepada anaknya. Ingat-ingatlah wahai jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melahirkan kita, lalu mereka menimang-nimang kita, lalu kemudian ayah kita disibukkan menghabiskan harta untuk membeli pampers untuk kita. Bahkan kemudian ketika ibu kita kencingi di waktu kita bayi, pernahkah ada seorang ibu atau ada seorang ayah yang menampar anaknya ketika dikencingi oleh anaknya? Tidak pernah. Ketika anaknya muntah, ditahan dengan baju ibunya, berlumur muntah di baju ibunya, pernahkah ada cacian kepada kita? Tidak pernah. Di saat kita makan, berserak-serak makanan di lantai, pernahkah ada orang yang mengusir anaknya dari rumah karena serakan itu? Tidak ada. Masya Allah, hari ini ada anak yang tak senang ibunya di rumahnya, ada anak yang tak senang ayahnya di rumahnya. Kenapa? Karena ayah kadang-kadang kencing sembarang tempat karena sudah tua, karena ayahnya kadang-kadang makan berserak-serak, sehingga si anak mengatakan, ini telah menyusahkan kami di rumah ini. Lalu dia mengusir ayah ibunya. Dia tak senang, dia tak undang, hanya karena urusan itu. Padahal dulu di saat dia berserak makannya, tak pernah orang tuanya mengusirnya. Hari ini diusir orang tuanya. Kenapa? Karena urusan-urusan yang tiada bisa terima. Sungguh durhaka. Sungguh durhaka orang-orang yang betul-betul menyakiti perasaan. Ada yang model tak sakiti dengan kata-kata. Mahasiswa-mahasiswa hari ini menyakiti perasaan orang tuanya. Anak-anak di dayah bisa menyakiti perasaan orang tuanya. Kapan itu terjadi? Di saat mereka memberikan nilai yang buruk kepada orang tuanya. Dia nampakkan nilainya, tidak lulus. Padahal yang sibuk menyekolahkannya adalah orang tuanya. Ketika telepon datang ke rumah, siapakah yang paling banyak menghabiskan pikiran untuk anaknya? Ayahnya. Tak peduli siang dan malam, tidak peduli teriknya matahari, tidak peduli guyuran hujan. Kalau sudah datang telepon anaknya mengatakan bahwa ayah, uang SPP belum dibayarkan, ayah, uang jajan sudah tidak ada lagi, adakah ayah yang kemudian mengatakannya urusan kahnya kan urusan dong? Tidak ada. Bahkan mereka akan berhutang, berkeliling sana sini untuk mencari bantuan. Kepada siapa? Kepada anaknya. Hari ini anaknya kemudian menyakiti perasaan mereka dengan memberikan nilai-nilai yang buruk kepada orang tuanya. Durhaka. Mahasiswa durhaka, santri durhaka kalau itu yang dilakukan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tangan yang berhak kita cium setelah ini. Kalau orang tua kita lokasinya dekat kepada kita, datangilah orang tua. Dan jangan abaikan mertua. Kadang ada orang merasa mertua bukan orang tua, padahal mertua sama posisinya dengan orang tua. Bukankah dia yang telah memelihara istri kita? Bukankah dia ayah dari istri kita, yang telah menyekolahkan istri kita, yang kemudian menimang-nimang dari kecilnya? Bukankah ibunya yang melahirkannya? Bukankah dia dipelihara oleh orang tuanya sampai dewasanya? Lalu mereka berharap semoga anak gadisnya bisa menolongnya, membantunya, bahkan mungkin bisa menyelesaikan urusan-urusannya. Tapi apa yang terjadi ketika berkenalan dengan seorang pemuda hanya dengan modal cinta dan manyam 15 manyam, mahar 15 manyam, lalu direbutlah anak ini, dibawa lari dari rumahnya. Bagaimana perasaan ayah yang mendidik puluhan tahun lamanya, lalu kemudian anak gadisnya pergi begitu saja? Apakah tak tersakiti ketika anaknya meninggalkan pagar rumahnya, lalu tak pernah kembali, bahkan mungkin hanya setahun sekali datang di Idul Fitri? Orang tua sakit. Maka oleh karena itu, hargailah mertua, hargailah orang tua dari pasangan hidup kita. Kalau tidak, maka jangan ambil anaknya. Biarkan anaknya berbakti. Maka berbaktilah pada orang tua, berbaktilah pada mertua. Jemaah melakukan Allah,
Setelah kita menemui orang tua kita, siapa orang yang paling kita harus berbuat baik setelah itu? Tidak ada lain, pasangan hidup kita. Wahai para suami, berbuat baiklah kepada istrimu, karena istrimu yang telah bersusah payah melahirkan anakmu. Mereka yang menahan muntah mereka, mereka yang kemudian pergi dengan gontai karena membawa beban di dalam perut mereka. Kalau engkau temukan ada sedikit kesalahan pada istrimu, jangan jadikan kesalahan itu untuk mengalahkan kebaikannya. Terlalu banyak kebaikan istri dibandingkan kesalahannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia bertengkar dengan istrinya, tak pernah dia usir, tak pernah dia pukul. Lalu kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau begitu wahai Umar? Apa jawaban Umar? Terlalu banyak kebaikan mereka dibandingkan apa yang mereka lakukan untukku. Terlalu banyak kelebihan yang mereka lakukan. Maka bapa-bapa yang Allah muliakan, berbuat baiklah kepada istri. Siang malam mereka memikirkan kita. Takkah kita teringat siapakah yang membuat makanan kita untuk sahur? Siapa yang bangun lebih dahulu? Istri kita. Siapa yang kemudian menyiapkan makanan berbuka untuk kita? Istri kita. Siapa yang kemudian kita berikan anak-anak kita agar aman di rumah? Yang memeliharanya siapa? Istri kita. Maka jangan sakiti para istri. Ini orang yang paling harus kita berbuat baik padanya. Makanya Rasulullah mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah engkau kepada istri-istrimu dengan cara mewasiatkan yang baik-baik. Baik nepoh, baik netipak, baik nedhut, baik netenak, kecuali mereka melakukan maksiat yang melanggar syariat. Kemudian para ibu-ibu, tidak ada orang yang lebih hebat yang harus dihormati dan disegani kecuali para suami. Bahkan kedudukan suami melebihi kedudukan orang tua di saat telah menikah. Suami menjadi pintu surga bagi ibu-ibu, juga bisa menjadi pintu neraka. Berbuat baiklah kepada suami, karena Rasulullah SAW menyebutkan seorang perempuan bisa masuk surga dengan melakukan 4 perkara. Iza salat khamsaha, cukup salat 5 waktu saja. Wa shamat syahraha, cukup puasa Ramadan saja. Wa hafizat farjaha, lalu kemudian dia jaga kehormatannya, tutuplah aurat dengan baik. Kemudian wa ata'at zawjaha, taatlah kepada suami. 4 perkara ini, hanya 4 perkara. Kalaupun tak mau melakukan yang sunnah, silahkan. Tak mau melakukan salat sunnah, silahkan. Tak mau melakukan puasa Senin Kamis, silahkan. Kalau sudah jaga 4 perkara ini, kata Rasulullah, di hari kiamat waqila laha, Allah akan mengatakan kepada istri-istri yang seperti ini, apa kata Allah? Masuklah surga min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah surga dari pintu manapun yang engkau suka. Apa salah satu syaratnya? Taatlah pada suami. Inilah manusia yang dipindahkan surga dari orang tua ke tangan suami begitu terjadinya ijab kabul. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, tetaplah taat walaupun mungkin terjadi sedikit sengketa dalam rumah tangga. Ini manusia yang harus benar-benar dijaga kehormatannya dan benar-benar dijaga kasih sayang kepada para suami. Ingat-ingatlah, walaupun ada suami yang punya kekurangan, tapi terlalu banyak kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Ingat-ingatlah bagaimana mereka mencari nafkah. Ingat-ingatlah bagaimana mereka melindungi anak dan istrinya agar tetap hidup sampai kadang-kadang kematian mereka dapatkan. Dulu pernah kejadian nyata di Mesir, yaitu satu kapal yang bernama Oriental Express berangkat menuju umrah. Lalu kemudian dengan izin Allah ketika kembali dari umrah, ternyata kapalnya tenggelam. Dan ini disebutkan dalam Quran, lalu diberitakan berita-berita yang mengenainya. Lalu kemudian di saat itu ada sepasang suami istri. Ketika detik-detik mau tenggelamnya kapal, suami membangunkan istrinya. Dia mengatakan, bangunlah, segera kita mencari skoci untuk menyelamatkan kita. Lalu kemudian istrinya mengatakan, tunggu wahai suamiku, aku mencari jilbabku, karena mereka berada di dalam kamar. Lalu kemudian suaminya mengatakan, tidak perlu, ini darurat. Kata suami, tidak akan, aku tidak akan menghadap Allah tanpa menutup auratku. Akhirnya dicarilah jilbab, dia dapatkannya dalam waktu dan sangat dekat dan darurat itu.
Lalu kemudian mereka menuju keluar kamar dan kemudian melihat ternyata skoci sudah habis. Lalu disitulah kemudian suaminya mengatakan, kita hanya perlu berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Lalu istrinya memegang tangan suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, mungkin hari ini terakhir pertemuan aku denganmu. Mungkin setelah ini aku tak lagi berjumpa denganmu, wahai suamiku. Aku hanya mohon satu permohonan kepadamu, wahai suamiku. Maafkanlah aku, ucapkanlah bahwa engkau rida terhadapku. Dipegang tangan suaminya dengan erat. Lalu kemudian suaminya mengatakan, wahai istriku, aku meridaimu. Aku rida dengan semua kebaikanmu. Seandainya kita tak bertemu hari ini, setelah hari ini, mudah-mudahan kita dipertemukan di surga Allah. Dan ternyata ujung cerita, istri ini benar-benar tenggelam, kemudian meninggal dunia. Dan suami ini ternyata selamat. Lalu diceritakanlah berita ini oleh suami yang selamat ini di beberapa majalah, di beberapa koran yang kemudian mewawancarainya. Begitulah taatnya istri kepada suaminya sampai meminta ridha. Kenapa? Karena dia teringat ayyuma imra'atin matat, semua istri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, lalu suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, wajib masuk surga, wajib masuk surga. Maka dia nyupai maaf. Apapun kesalahan, kekurangan, mohon maaflah. Ini yang patut kita jaga. Dan kemudian sayangilah anak-anak kita. Dan kepada anak-anak, hormatilah sampai selama-lamanya. Hargailah orang-orang tua kita yang telah membesarkan kita. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Allah yang kedua. Dan ini menjadi terakhir dalam tausiah kita. Tadi pesan Allah yang pertama, berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu, istrimu, anak-anakmu, orang-orang miskin di sekitarmu, orang-orang fakir, berbuat baiklah. Dan itu menjadi tanda kebaikan bahwa engkau diterima Ramadanmu. Kalau setelah Ramadan tidak juga berubah, masih juga kriat, makan pelit, ya, itu semua menunjukkan kita bermasalah dengan Ramadan kita. Yang terakhir, jemaah melakukan Allah, pesan yang kedua Allah, yaitu tadi memberi makan atau berbuat baik, kemudian jangan ganggu harta orang lain. Ini pesan yang kedua Allah yang menjadi tanda-tanda makbulnya Ramadan kita. Dari mana kita tahu pesan ini? Coba lihat surat Al-Baqarah. Ayat-ayat Ramadan itu dimulai dari Al-Baqarah 183, diakhiri sampai 188. Setelah Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 188, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Inilah pesan Allah yang terakhir yang masih berhubung kait dengan Ramadan. Setelah itu ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil ahillah, itu sudah paragraf yang baru. Maka apa pesan Allah yang kedua? Jangan ganggu harta orang. Jangan makan harta orang dengan cara zalim. Jangan ambil dengan cara batil. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memindahkan patok tanah, walaupun cuma shibran, walaupun cuma sejengkal, nanti di hari kiamat Allah akan korek tanah itu, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Lebarnya sejengkal, mungkin sekitar 10 cm, tetapi panjang ke belakang mungkin kita telah ambil tanah orang sekitar 10 meter. Lalu kemudian belum tingginya. Tingginya berapa? Sab'atu aradin, kata Rasulullah, yaitu 7 petala bumi dikorek oleh Allah, diletakkan di atas pundak, bawa di padang mahsyar. 50.000 tahun berdiri di bawah terik matahari dalam keadaan membawa tanah milik orang, bahkan memakan harta orang dengan cara zalim. Yang hari ini pernah mengurusi suatu urusan milik rakyat, mungkin dia dibebankan untuk mengurusi KTP, SIM, STNK, lalu kemudian dia diberi gaji untuk mengurusi itu. Lalu kemudian setiap orang yang datang mengurusi kartu-kartu tersebut, dia minta uang rokoknya, dia minta uang kopinya, padahal dia juga gaji cik untuk bonyan. Tapi dia minta, kalau tidak dikasih dia takkan urus SIM itu, dia takkan urus STNK itu, dia minta tambah sekitar 100.000 rupiah. Bayangkan kalau satu hari ada 10 orang yang mengurusinya, berapa banyak uang masuk di luar gajinya, padahal dia digaji untuk mengurusi itu. Nyobot baju haram. Maka dipastikan Ramadannya tidak makbul. Dipastikan Ramadannya tidak makbul. Karena Allah mengatakan ciri-ciri Ramadan makbul, tidak lagi memakan harta orang dengan cara zalim. Bagi mereka yang berhutang, yang dulu mengetuk pintu rumah orang,
dengan membawa tangisan air mata, dengan suara mengiba-iba, meminjam uang dari orang sekitar 5 juta untuk dinyatakan sebagai untuk modalnya, untuk makannya. Lalu orang dengan iman dan kesalehannya memberikan hutang tersebut, janjinya 5 bulan, setelah 5 tahun tak pernah dibayarkan. Nyan pajuh peng harum. Kalau hutang tak ada rencana bayar, menunjukkan Ramadannya tidak dimakbulkan Allah SWT. Berarti masih makan uang orang dengan cara yang haram. Maka jemaah melakukan Allah, ingat-ingatlah pesan Allah, berbuat baiklah kepada sesama manusia setelah Ramadan, kemudian tahan-tahan dirilah untuk tidak mengganggu manusia, tidak mengganggu kehormatannya, tidak mengganggu hartanya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi penyebab bertambah baik dan istiqamahnya kita setelah Ramadan, dan mudah-mudahan Allah SWT di dalam takdirnya menentukan kita sebagai salah satu penduduk surganya. Maka oleh kerana itu tidak ada yang layak kita ungkapkan kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.